warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi maupun perusahaan. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Teori kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai macam pengertian. Yang pertama, kepemimpinan menurut Wahjo Sumitjo. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan menurut Mujiono. Kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan menurut Fiedler. Kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, kepemimpinan menurut Sondang Pesiagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya, demi tercapainya tujuan dengan mudah. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya untuk menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini menempatkan seseorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota dan pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, fungsi konsultatif. Fungsi kepemimpinan konsultatif menempatkan para anggota organisasi atau bawahan dapat melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pentingnya leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Salah satu cara melatih kepemimpinan ialah mengikuti pelatihan kepemimpinan. Pelatihan ini akan sangat dibutuhkan bagi Anda, para pemimpin yang merasa belum sepenuhnya mampu memimpin karena dari sisi pribadi merasa kurang maksimal atau belum benar-benar percaya diri menjadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib menerapkan konsep kepemimpinan yang baik, sehingga pemimpin tersebut mampu menunjukkan cara dan gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kemajuan tim kerja karena performa tim kerja akan dipengaruhi oleh cara, gaya, dan kepemimpinannya. Contohnya yaitu ketika pemimpin bersikap tegas, maka tim kerja akan lebih teliti dan mengerjakan pekerjaan lebih rajin. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan kepemimpinan. Yang pertama, melatih berkomunikasi lebih efektif.
Seorang pemimpin, perusahaan, atau lembaga tentu wajib memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain itu, kemampuan komunikasinya pun harus bisa lebih efektif agar hal-hal yang diucapkan dan berhubungan dengan perusahaan dapat tersampaikan secara baik. Misalnya, membuat para bawahan dan tim mengerti poin yang dibicarakan. Yang kedua, kemampuan memotivasi bawahan. Peserta mampu memiliki keahlian dalam memotivasi bawahan. Pemimpin bukan hanya memimpin dengan menjadi sosok yang disegani saja, tetapi dapat bekerja lebih baik dan menjalankan berbagai tugas secara totalitas sesuai yang diharuskan tanpa merasa tertekan. Selanjutnya itu mampu mendelegasikan berbagai tugas pada bawahan. Tujuan berikutnya ialah memiliki kemampuan dalam mendelegasikan atau memberi wewenang dalam memberi tugas pada bawahan yang membuat mereka dapat mencerna dengan cepat dan mengerjakan tugas dengan cepat pula. Pemimpin harus mampu menunjukkan seberapa besar pengaruh ucapannya terhadap bawahan dan tim. Selanjutnya yaitu mampu mengembangkan performa tim. Peserta mampu mengembangkan kinerja dan performa tim bukan sekadar memimpin dan memberi instruksi, tetapi berjalan bersama-sama untuk memajukan perusahaan. Peserta sebagai pemimpin mampu membimbing tim dalam mengembangkan perusahaan dari berbagai sisi. Selanjutnya yaitu menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Tujuan terakhir adalah melatih diri menjadi pemimpin yang sesungguhnya, tidak sekadar memegang titel pemimpin. Dalam program pelatihan kepemimpinan terdapat materi-materi dasar yang akan disampaikan meliputi: yang pertama, mengenalkan peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang kedua, melatih prinsip untuk mencapai goals dengan mengatur berbagai hal yang berhubungan pada keputusan pemimpin. Yang ketiga, melatih kemampuan sebagai coach dan pemberi konseling atau mentoring. Yang keempat, mengenali diri sebagai pemimpin. Yang kelima, mempelajari cara memberi tanggapan atau feedback yang lebih efektif. Yang keenam, memahami dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pemimpin. Yang ketujuh, mempelajari manajemen waktu dan prioritas. Yang kedelapan, mempelajari cara memahami dan mengenal karakter tim. Kepemimpinan yang berhasil dan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kepemimpinan yang berhasil dan kepemimpinan yang efektif adalah hal yang diperlukan dalam manajemen organisasi di bidang organisasi negara dan niaga. Setiap organisasi tentu ada yang menggerakkannya, yaitu pemimpin. Pemimpin yang berhasil akan mampu mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti dan melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemampuan mempengaruhi inilah yang membedakan pemimpin yang mempunyai kepemimpinan dan dengan pemimpin yang tidak memiliki kepemimpinan. Oleh sebab itu, dalam kepemimpinan ditekankan tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan tersebut. Kepemimpinan yang berhasil ditandai dengan meningkatnya kepuasan kerja sehingga produktivitas kerja juga meningkatasi, dapat memperkirakan dan menyesuaikan kepemimpinan yang cocok dengan yang dilakukannya sehingga berhasil dalam kepemimpinannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan yang memungkinkan orang lain berkarya seperti kemampuan pemimpin dan sekaligus mereka menganggap bahwa inilah cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kepemimpinan efektif ini tidak berarti tidak berhasil, tetapi keberhasilan itu adalah usaha semua pihak baik pemimpin maupun yang dipimpin. Pemikiran kepemimpinan efektif ini berkembang sesuai dengan munculnya teori organisasi neoklasik yang dipelopori oleh Human Relations Movement. Baiklah, inilah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.